بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الاستعاذة طلب الإعاذة. Isti'adzah adalah minta penjagaan, wal i'adzatu al himayatu min makruhi. Dan yang dimaksud dengan al-i'adzah, kita meminta al-i'adzah, yaitu penjagaan diri dari yang dibenci. Al-himayah minal makruh, memelihara diri, menjaga diri dari apa yang dibenci, yang dikhawatirkan akan menimpa kita, maka kita berlindung, meminta perlindungan. Fal musta'idhu muhtamin biman ista'adha bihi. Maka orang yang beristi'adzah itu muhtamin, dari ihtama yahtami, ya, dia memelihara dirinya terhadap siapa? Biman ista'adha bihi, dengan siapa yang dia berlindung dengannya. Wa mu'tasimun bihi, dan berlindung diri dengannya, dengan yang dia tempati berlindung. Ya, jadi kalau ada orang si A takut kepada seseorang, orang ini khawatir akan memudaratkan dia, akan membunuhnya, maka ketika orang yang akan membunuhnya ini datang, dia pun lari, ya tentunya dia mencari perlindungan, ya. Ketemu dengan seorang polisi misalnya, dia ke situ, dia berlindung di belakangnya, tolong Pak, ya, saya mau dibunuh. Nah, akhirnya orang ini pun memberi perlindungan. Nah, dikatakan orang yang berlindung ini al-musta'iz, ya, sedangkan yang memberikan padanya perlindungan dinamakan al-mu'iz, ya, yang memberikan padanya perlindungan.
Wal isti'adzatu anwa'un. Dan isti'adzah itu ada beberapa jenis dalam hal meminta perlindungan, minta penjagaan, pemeliharaan. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'adzatu billahi ta'ala, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyal mutadamminatu likamalil istiqari ilaihi. Dan perlindungan diri itu mengandung kesempurnaan kekurangan dia kepada yang dia berlindung dengannya, itu kepada Allah. Karena dia memang merasa dirinya kurang, serba fakir. Wal-i'tisamu bihi, dan dia berpegang dengannya, berlindung dengannya. Wa'tiqadu kifayatihi, dan meyakini bahwa sudah cukup Allah itu jadi pelindung dia. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindungnya. Wa tamamu himayatihi min kulli syai'in, dan meyakini kesempurnaan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu dari segala sesuatu, hadirin au mustaqbalin, apakah sekarang atau di masa-masa yang akan datang, saghirin au kabir, kecilkah itu atau mara bahaya yang besar, basharin, apakah manusia, au ghairi bashar, atau selain manusia, dari kalangan jin dan lain sebagainya. Berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbul Falaq, yaitu Allah yang menguasai subuh. Falaq itu ada berapa macam makna. Kadang dimaknakan subuh, kadang juga dinamakan tumbuhan biji ketika mulai pecah untuk menumbuhkan tanaman jadi tanaman. Kita berlindung pada Allah yang menguasai subuh. Ya Allah yang menguasai seluruhnya tentunya. Akan tapi disebutkannya waktu itu menunjukkan ada kekhususan pada waktu tersebut. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Sini menunjukkan bahwa kejahatan pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hal-hal yang jelek, amalan manusia yang jelek, para syayatin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan itu semua dengan hikmah yang Allah kehendaki. Nah, akan tetapi min babi ta'addub, ya, dalam rangka kita beradab bersama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita menisbahkan secara langsung kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wasyarru laisa ilaika, kejahatan itu tidaklah dinisbahkan padamu.
dalam hal adab. Ya, walaupun pada hakikatnya seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir surah. Ya, sampai terakhir dari surat ini. Wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Allah itu Rabb seluruh alam. Tapi disebutkannya manusia karena kekhususan manusia. Malikin nasi, rajanya manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaannya sempurna. Ya, beda dengan kerajaan-kerajaan manusia, terbatas mereka itu. Ruang lingkupnya terbatas. Walaupun disebut sebagai raja, tapi tidak meluas. Ilahin nas, ilahnya manusia, sesembahan yang berhak disembah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas. Al-waswas di sini al-muwaswis, begitu. Dari kejahatan yang pemberi waswas, dari kalangan jin dan manusia. Al-khannas. Khannas itu apa? Yang nyelinap. Ini begitu disebut nama Allah Subhanahu wa taala, lari. Ya. Tapi ketika seorang lalai datang lagi, disebut nama Allah, lari. Nyelinap, khanasa. Nah, terbirit-birit. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dikumandangkannya azan maka syaitan itu lari dan punya kentut, senjatanya kentut. Nah, kalau sudah dikumandangkan datang lagi ingin memberikan waswas lagi. Kalau dikumandangkan iqamatus shalah lari lagi. Selesai datang lagi mereka. Kesempatan saat itulah mereka selalu memberikan waswas kepada orang-orang yang sholat. Nah, ulkurka, ingat ini, ingat itu. Nah, ya, didatangi. Nah, kalau ada yang bilang kalau begitu nggak usah sholat. Kalau orang sholat kok sering datangi setan. Iya, kamu nggak sholat, nggak didatangi setan karena kamu sendiri sudah jadi setan, sudah jadi temannya, nggak perlu didatangi. Nah, mungkin kamu lebih pandai dari setan. Nah, ya. Nah, kalau orang berbuat bid'ah dibiarkan khusyuk oleh syaitan. Ya, kalau sholatnya banyak bid'ahnya dan dia merasa sholatnya itu khusyuk, ya dibiarkan oleh syaitan. Kenapa ya? Dia melakukan bid'ah. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang hukum memejamkan mata ketika sholat. Kata beliau, ya, ini suatu yang dibenci, bahkan sebagian para ulama menyatakan perbuatan Yahud. Tapi bagaimana kalau seorang melaksanakan sholat dengan memejamkan mata, kelihatan lebih khusyuk, perasaannya begitu, lebih tentram daripada kalau dia membuka mata. Kata beliau, khusyuknya sama seperti khusyuknya sufiyah. Ya. Nah, saat mereka dengan bid'ah mereka merasa sejuk hati mereka. Ya kenapa? Karena syaitan tidak perlu memberikan waswas pada mereka karena mereka sudah jatuh ke dalam bid'ah. Itulah yang mereka harapkan.
Sehingga yakni seakan-akan apa yang mereka amalkan itu adalah sesuatu yang benar karena mereka merasakan ketentraman, mereka merasakan enak, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihiasi amalan bid'ah mereka itu seakan-akan itu baik. Nah, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Nah, dihiasi jelek amalan mereka itu sehingga mereka melihat itu adalah amalan yang baik. Ila akhir surah dan seterusnya. Jadi ini isti'adzahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu min tamamit tauhid, termasuk kesempurnaan tauhid seseorang. Asani, yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatih, berlindung diri dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kakalamihi, berlindung diri dengan kalamullah, wa 'azamatihi, kebesaran Allah, wa izzatihi, keagungan Allah, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini boleh, bahkan dianjurkan dan disyariatkan. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Nah, ini menunjukkan boleh berlindung dengan kalimatullah, kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala, untuk aku dibinasakan, ya, min tahti, dari bawah. Nah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bawah. Yani apa? Apa namanya, ikhwan? Dikhosafkan. Itu apa itu bahasa Indonesia? Ditenggelamkan ke bumi. Nah, atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak menyangka, bahwa ternyata dia binasa dari arah itu tanpa dia sadari. Kita berlindung kepada Allah dari bahayanya kebinasaan dari arah yang kita tidak sangka. Nah, jangan sampai terlalaikan dalam satu perbuatan, terlalaikan terus, akhirnya Allah binasakan disebabkan karena perbuatan itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid di sini beristi'adzah dengan salah satu sifat Allah, yaitu 'azamatuh, keagungannya. Wa qauluhu fi du'ail alam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa
ketika merasa sakit, ya, lalu kita memegang tempat yang sakit, lalu kita membaca doa ini. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan izzahnya Allah dan dengan kudrahnya Allah dari kejahatan yang kudapati dan yang aku berhati-hati darinya. Naam, hadis ini pun sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam salah satu doanya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Nah, boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, hina nazala qauluhu ta'ala, ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'an fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengirimkan pada kalian siksaan dari atas kalian. Ya. Ketika turunnya firman Allah ini, akan turun siksaan dari atas. Apa saja turun siksaan itu dari atas? Apakah lemparan batu? Ataukah siksaan-siksaan yang lainnya? Faqala, maka Rasulullah menyatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Ya, sehingga umatnya pun terselamatkan dari azab ini. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian ditenggelamkan ke bumi. Juga Rasulullah berdoa, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Juga diselamatkan umat Rasulullah SAW dari kebinasaan tersebut. Au yulbisakum syi'an, atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok. Fayudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd, sehingga sebagian kalian merasakan terhadap sebagian yang lain. Akhirnya pertempuran di antara kalian, percekcokan di antara kalian, perselisihan. Kata Nabi, hadza aisar, ini lebih mudah. Karena ketika Rasulullah SAW berdoa meminta agar tidak membinasakan umat ini melalui perselisihan, famana'aniha, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa itu. Yang duanya dikabulkan, yang satu ditolak. Nah, sehingga perpecahan itu adalah sesuatu yang sunnatullah. Nah, ya, tapi itu lebih mudah dibandingkan kebinasan dari arah atas, dari bawah, yang kita terselamatkan itu, sebagaimana tertimpanya umat-umat terdahulu. Yang menjadi syahid di sini adalah pernyataan Rasulullah SAW berlindung diri dengan wajah Allah. As-salih, yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwati aw bil ahya'i
ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'auz. Berlindung diri kepada atau meminta perlindungan kepada orang-orang mati atau kepada orang-orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak sanggup untuk memberikan perlindungan. Naam, fahada syirkun, ini adalah syirikan. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia, mereka berlindung diri kepada beberapa orang dari kalangan jin, maka semakin menambah mereka itu rahaqa, ketakaburannya, tughyan, semakin melampaui batas mereka. Ya kamu berlindung diri kepada mereka, ya semakin berani mereka. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa di masa yang lalu, ya sampai juga di masa sekarang, adanya orang-orang yang ketika turun ke lembah, mereka mengatakan saling memperingatkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Hendaklah kalian berlindung kepada penghuninya lembah ini. Maka mereka pun berlindung diri pada penghuni lembah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka. Nah, menunjukkan bahwa demikian ini terlarang. Semestinya berlindung diri kepada Allah. Man nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ini ketika dia turun di satu tempat atau satu lembah, lam yadurruhu syaitan hatta yarhala min manzili dzalik. Tidak dimudaratkan syaitan sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada penghuni lembah tersebut, karena mereka makhluk pun tinggal di tempat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kalian berlindung diri kepada mereka, mereka semakin menyombongkan diri mereka, menambahkan pada mereka tughyan terhadap kalian, ya kalian semakin ditakut-takuti oleh mereka, para syayatin. Nah, ini syirik, mengeluarkan seorang dari Islam dengan cara apa saja. Nah, apakah dengan cara ucapan semata atau dengan yang lainnya, sajian, potong ayam, potong kambing, dihanyutkan. Nah, kalau ada kejadian, wah ini mungkin marah lagi nih penghuni, sang ratu ini Roro Kidul sedang marah. Nah, maka diberikan lagi gunung meletus. Oh, ini sang apa lagi? Sang itu marah, maka diberikan berlindung diri. Nah, dan seterusnya.
Itu menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwa haula'il jin mempunyai tasarruf kauni. Ya. Bahwa mereka yang mengurus alam. Nah, mereka lah yang menjadikan alam itu, gunung itu meletus, mendatangkan bencana. Maka berlindung diri pada mereka agar bencana itu tidak datang. Ini syirik, mukhrij 'anil millah. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Alangkah banyak manusia yang jatuh dalam syirikan, walaupun kalian berusaha untuk menjadikan mereka mukmin. Subhanallah. Ar-rabi' yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul 'audu bihi. Berlindung diri, meminta perlindungan dengan apa yang memungkinkan berlindung diri dengannya, minal makhluqin. Ya, dari para makhluk, minal bashar, apakah dari manusia, awil amakin, au ghairiha, atau tempat-tempat tertentu, atau yang lainnya. Fahadza jaizun, maka ini boleh, ya, yang memungkinkan bagi mereka untuk memberi perlindungan. Minta perlindungan pada Pak Polisi, boleh. Ya. Minta perlindungan, ya, kepada pemerintah untuk menjaga keamanan, boleh. Nah, karena mereka qadir. Naam. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah. Man tasharrafa laha tastashrifu. Hadis ini ada pendahulunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan muncul nanti fitnah. Nanti akan datang suatu zaman, akan muncul fitnah-fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik dari yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan itu lebih baik dari yang berlari. Lalu kata Rasulullah, man tasharrafa laha tastashrifuh. Akan muncul fitnah yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Kenapa? Karena kalau duduk tidak dengar, tidak melihat. Kalau berdiri sempat melihat, begitu. Ya. Orang yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Kalau berjalan lebih lagi mengetahui fitnah lebih banyak daripada yang berdiri, ya kan? Dan begitu seterusnya, yang berlari lebih lagi mereka jatuh ke dalam fitnah daripada yang berjalan. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada kita bahwa orang yang menjauhi fitnah itu sejauh-jauhnya itu lebih baik. I'tizal uzlah, menghindari fitnah itu lebih baik. Semakin jauh semakin baik. Naam. Man tasharrafa laha, tasharraf ay tasalla. Barang siapa yang mau menengok fitnah itu, tastashrifu, maka fitnah itu akan menarik dia. Bayangkan, kamu ingin coba menengok fitnah itu, jatuh kamu ke dalam fitnah. Tastashrifu, ay
tad'uka ila al-wuqu' fiha. Akan menggiring kamu untuk kamu jatuh ke dalam fitnah itu. Naam. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan, dan barang siapa yang mendapati malja, tempat perlindungan, aw ma'adzan atau ma'az, sama tempat perlindungan. Ini keraguan dari perawinya, ya, dari perawi keraguannya. Apakah Rasulullah menyatakan malja atau ma'az? Barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung, falya'udh, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, selebihnya ikhwan insyaallah kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.